Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa saudara kembali. Doa dan harapan saya kita semua semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan agar para pendengar renungan melekat dalam Tuhan menjadi umat yang taat dan setia pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami dapat kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus berbicara untuk kami agar firman yang disampaikan merupakan isi hatimu. Lewat firman inilah rohani dan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Karena kami semakin mengenal siapa Yesus dan mengapa Ia berkuasa untuk kehidupan kami. Karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Tuhan, pimpin kami dan buka hati kami agar terus dibenahi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Yesus Hakim dan Pencipta. Firman Tuhan terdapat dalam Markus pasal 8 ayat 38. Demikian firman-Nya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Kekasih Kristus, bila memperhatikan apa yang dilakukan Yesus yang ditulis dalam Alkitab, itu merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah Bapa. Murid yang dikasihi oleh Yesus, yaitu Yohanes, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang kekal yang menjadikan segala sesuatu yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah, di mana firman itu telah menjadi manusia. Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. Tidak ada satu hal pun yang muncul selain dari firman itu. Firman yang pada mulanya adalah bersama Allah, diarahkan kepada Allah dan adalah Allah. Ini mencakup praeksistensi yang berbicara tentang Yesus adalah satu-satunya Allah yang diperanakan. Tercatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 18. Paulus menggemakan hal ini. Tercatat dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Demikian juga kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan hal yang sama karena Allah menciptakan dunia dan mengarahkannya ke tujuan yang diinginkannya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus memasangkan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam pekerjaan masing-masing dalam penciptaan. Ia menyoroti kejadian-kejadian dalam kitab Injil, di mana Yesus meredakan angin badai sehingga murid-muridnya mengatakan bahwa sungguh ia adalah anak Allah, alam pun tunduk padanya. Tercatat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 36, Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Bandingkan dengan Mazmur pasal 77 ayat 19 tentang perbuatan Allah di masa lampau. Ayub 9 ayat 8 tentang membentang langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Tentang mengerti kebesaran Allah, Ayub 26 ayat 1 sampai 14. Masih banyak ayat lainnya. Dan dalam Ibrani 1, inilah di mana Yesus menampilkan fungsi keilahian yang mengandung unsur-unsur kedaulatan. Meskipun ditunjukkan sebagai tanda-tanda kerajaan Allah, mereka menunjuk ketuhanannya atas dunia sebagai rajanya. Dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 30, Yesus menggambarkan dirinya sebagai hakim dunia. Ini jelas adalah Allah. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yesus sebagai anak manusia akan menghakimi bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bandingkan dengan Markus 8 ayat 38, Daniel 7 ayat 14. Paulus tegas mengatakan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, pasal 5 ayat 23, 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tercatat juga dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa akan tiba harinya Yesus akan menghakimi semua manusia. Perhatikan apa yang diajarkan Alkitab tentang Yesus sebagai hakim atas semua orang. Kita harus sadar bahwa Alkitab tidak memberikan semua bukti-bukti penghakiman yang akan datang karena bukan itu tujuannya. Alkitab menerangkan kepada kita kedatangan hari penghakiman sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Hal yang paling penting adalah mengetahui cara mempersiapkan diri untuk menghadapi hari penghakiman itu. Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 5 ayat 27.
Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Semua orang yang dibangkitkan dari kubur, dengan demikian mereka dapat hadir pada hari penghakiman itu. Besar dan kecil, kaya dan miskin, orang baik dan jahat, semua orang dari berbagai suku bangsa akan hadir di sana. Alkitab mengatakan semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan maju ke depan. Tercatat dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Penghakiman Yesus akan berlaku secara adil. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Kekasih, di dalam Alkitab, baik Allah Bapa maupun Yesus Kristus dijuluki sebagai Sang Gembala, Sang Hakim, dan Sang Juru Selamat. Dua-duanya disebut sebagai yang telah ditikam, tertulis dalam kitab Zakaria 12 ayat 20. Tetapi kepada isi tahta Daud dan kepada orang isi Yerusalem, aku akan mencurahkan roh rahmat dan permintaan doa, dan mereka itu akan memandang kepadaku yang telah ditikamnya. Dan mereka itu akan meratap akan Dia selaku peratap akan anak laki-laki yang tunggal. Dan mereka itu akan mencari Dia tersedih-sedih selaku orang yang menangisi anak sulung. Kristus adalah wujud representatif, maksudnya yang mewakili persis akan Allah Bapa dan memiliki kodrat yang sama, tercatat dalam Ibrani 1 ayat 3. Dalam pengertian tertentu, segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah Bapa dilakukan pula oleh Sang Putra dan Roh Kudus dan sebaliknya. Mereka selalu bersetuju secara sempurna setiap waktu, dan ketiganya adalah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Mengetahui bahwa Kristus adalah Allah dan memiliki semua sifat Allah membantu kita memahami Yesus sebagai Sang Pencipta. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ada 3 hal penting yang disampaikan dalam ayat ini mengenai Yesus Sang Bapa. Pertama, Yesus ada pada mulanya. Ia hadir pada waktu penciptaan. Yesus berada secara kekal dengan Allah. Kedua, Yesus berbeda dengan Sang Bapa. Ia bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, Yesus mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 2 mengajar, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah menciptakan dunia melalui Kristus. Bapa dan Putra mempunyai fungsi yang berbeda dalam penciptaan, namun bekerja sama dalam menghadirkan alam semesta. Yohanes mengajar, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Rasul Paulus mengulangi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup, tercatat dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Kekasih Kristus, bila Yesus mempunyai kuasa sebagai hakim dan pencipta, berarti kita sepakat bahwa Yesus juga Allah. Kasih Kristus, mari kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh membawa satu pengenalan akan Yesus lebih dalam lagi. Sehingga kami sangat yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan satu jalan untuk kehidupan kami mencapai hidup kekal. Kami bersyukur buat renungan ini. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami terus agar kami melekat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.